Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman SPD, Guru Matematika SMP Negeri 1 Kota Madiun. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, khususnya adalah limas. Sebelum kita belajar, mohon dipersiapkan alat tulisnya. Limas ini kita belajar supaya mengenal tentang sebuah limas. Maka kita fokus kepada bagaimana kita menentukan luas dan volume limas. Pernahkah kalian melihat bangunan berbentuk limas? Jika pernah, di mana kalian melihatnya? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang alasnya berbentuk segi N dan bidang sisinya berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berimpit. Maka perlu anak-anak ketahui bagaimana cara kita mengetahui bentuk-bentuk limas. Contohnya, ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang kita pelajari waktu dulu. Saya pegang ini adalah bangun ruang sisi datar. Yang ini bangun ruang sisi lengkung. Nah, hampir sama, tetapi yang membedakan adalah bidang sisinya. Berbentuk datar, yang ini berbentuk lengkung. Nah, contoh lain yaitu seperti bangunan yang berbentuk limas di Mesir adalah sebuah piramida. Dan yang kedua adalah atap dari gazebo yang ada di Taman Lalu Lintas Kota Madiun. Nah, bagaimana kalau kita akan menjadi seorang pengusaha untuk membuat sebuah gazebo, bahannya habisnya berapa, kita harus bisa menentukan luas dan volume sebuah limas. Karena jenis-jenis limas banyak sekali, yaitu ada limas segi 4 seperti ini, seperti gazebo, seperti piramida, itu adalah limas segi 4. Limas segi 4 itu cirinya adalah bidang alasnya berbentuk segi 4. Untuk selanjutnya, bagaimana kita bisa menghitung luas dan volume limas pada materi di kelas 8 semester genap ini, kompetensi dasar dalam mempelajari sebuah bangun ruang sisi datar, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, khususnya prisma dan limas. Yang kemarin sudah kita pelajari tentang bangun ruang sisi datar prisma. Hari ini adalah kita akan belajar bagaimana anak-anak bisa mendapatkan kemampuan dalam menemukan rumus luas permukaan limas. Yang kedua, siswa mampu menghitung luas permukaan limas. Yang ketiga, siswa mampu menemukan rumus volume limas. Dan yang keempat, siswa mampu menghitung volume limas. Nah, untuk melengkapi kemampuan kita, maka kita harus mengenal bentuk dari kerangka limas. Contohnya adalah ini limas segi 4. Limas segi 4 ini memiliki unsur-unsur, ada bidang alasnya yang satu sisi berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya karena ada 4 karena bidang alasnya berbentuk segi 4, maka bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga, jumlahnya 4. Jadi kalau limas itu segi N, maka bidang sisi tegaknya ada banyaknya N. Nah, luas permukaan limas, cara menentukannya, pertama kita harus memperhatikan. Luas permukaan limas itu kita lihat kerangkanya itu dulu. Dari bentuk limas yang utuh, kita potong-potong sesuai dengan rusuknya. Kita potong misalnya VA, VB, VC, dan VD. Kemudian kita buka menjadi sebuah
jaring-jaring limas segi 4. Yang tadi titik puncaknya di V, sehingga kalau kita buka menjadi 5 bidang sisi. Yang pertama adalah alasnya bidang sisi A, B, C, D. Yang kedua adalah bidang sisi tegaknya, yang pertama adalah VAB, yang kedua VBC, yang ketiga VCD dan VAD. Ada 4 segitiga sisi tegak yang membentuk sebuah limas. Nah, ditambah alasnya berbentuk segi 4. Sehingga kalau kita ingin menentukan berapa luas permukaan limas, sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Nah, tergantung dari alasnya. Alasnya kalau segi 4, kita menghitung luas alasnya menggunakan rumus luas segi 4. Kalau segi 4 juga ada persegi panjang. Nah, contohnya yang ini adalah gambar yang dari limas alasnya berbentuk persegi. Bidang alasnya memiliki sisi atau rusuknya sama, yaitu misalnya diberi lambang huruf S, sisinya panjangnya S. Pada gambar itu setelah dibuka menjadi 4 bidang sisi tegak yang warna kuning itu ada 4 segitiga. Nah, sebelum menjadi jaring-jaring limas, di situ ada tinggi sebuah limas. Jadi jangan sampai keliru antara tinggi limas dengan tinggi sisi tegak. Pada limas ini tinggi sisi tegaknya saya beri tanda TS. Yang tinggi limas saya beri lambang huruf T. Nah, ini agar tidak membingungkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitungnya rusuk-rusuk pada segitiga itu, anak-anak harus memiliki materi yang sudah kita pelajari pada teorema Pitagoras yang kemarin kita pelajari. Nah, sehingga dalam menghitung luas limas yang alasnya berbentuk sebuah persegi, ya, limas yang terbentuk dari sebuah kubus yang tadi ada 3 limas. Nah, ini sebuah kubusnya ini dipecah jadi 1 limas yang alasnya berbentuk persegi dan 4 buah segitiga yang sama luas. Sehingga rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Karena ini alasnya berbentuk segi 4, sehingga ada sisi tegaknya ada 4 segitiga. Secara khusus karena ini limasnya alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya rumusnya adalah sisi kali sisi. Karena luas persegi adalah sisi kali sisi, saya beri lambang S kali S. Ditambah 4 kali luas segitiga, yaitu 4 kali setengah alas kali tinggi segitiga sisi tegak, ya. Nah, itu T-nya bukan T yang limas, tapi TS tinggi sisi tegak. Sehingga rumusnya menjadi S kuadrat ditambah 2AT. 2 kali A kali T. 2 kali alas segitiga sisi tegak dan tinggi sisi tegak. Kita sudah mempelajari bagaimana menemukan sebuah rumus luas permukaan limas tadi. Nah, itu akan berlaku untuk seluruh limas. Supaya kita bisa memperjelas dan memahami bagaimana tentang limas, bagaimana menghitung luas permukaan limas, yang perlu dipahamkan adalah luas limas itu adalah luas permukaan dari limas atau luas bidang sisi-sisi yang menyelimuti limas itu. Jadi kalau limas segi 4 tadi ada luas bidang alas yang berbentuk segi 4. Nah, seperti contoh ini, contoh soal ini adalah sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi. Yang panjang sisinya adalah 10 cm. Dan diketahui tinggi segitiga pada sisi tegaknya 13 cm. Bukan tinggi limas yang diketahui, tapi yang diketahui adalah tinggi segitiga pada sisi tegak sebesar 13 cm. Bagaimana kita menghitung
tinggi limas dan luas limas ini ditanyakan. Nah, untuk mengetahui ini, anak-anak harus memahami dan harus mengerti pada pelajaran sebelumnya tentang teorema Pythagoras. Jika ada sebuah segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Cara menghitungnya kita untuk menentukan tinggi limasnya, kita harus menentukan ukuran segitiga siku-siku yang di dalam limas itu. Yang ukurannya sisi miringnya 13 adalah panjangnya setengah kali panjang sisi limas, yaitu setengah kali 10, 5. Sehingga kita bisa menentukan tinggi limas sama dengan akar dari kuadrat sisi miring atau sisi hipotenusa dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Sehingga tinggi limas sama dengan akar dari kuadrat 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 dikurangi 25. Sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Nah, itu cara menghitung tinggi limas. Bagaimana selanjutnya untuk menjawab luas limas? Pada prinsipnya untuk menghitung luas limas adalah luas bidang sisi limas. Karena bidang sisi limas tadi soalnya adalah alasnya berbentuk persegi, maka rumusnya luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sisi tegak. Nah, sehingga karena alasnya berbentuk persegi, rumus luas persegi sama dengan S kuadrat ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga sisi tegak sama dengan 4 kali setengah adalah 2, berarti 2 kali alas kali tinggi sama dengan karena sisinya 10 berarti 10 kuadrat ditambah 2 kali alasnya segitiga sisi tegak sama dengan panjang sisi alas limas yaitu 10, 2 kali 10 dikali 13. Sehingga diperoleh 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 2 kali 10 kali 13 260 sehingga luas limas sama dengan 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi. Nah, jadi luas limas adalah 360 cm persegi. Nah, sampai di sini anak-anak yang kita pelajari hari ini baru ada 2 yang kita inginkan. Yang pertama, anak-anak sudah bisa menemukan rumus luas limas, dan yang kedua, anak-anak bisa menghitung bagaimana cara menghitung luas limas dari beberapa limas yang ada. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa semua, kita lanjutkan, yaitu tentang volume limas. Sebelum volume limas, anak-anak harus bisa mengerti tentang bangun ruang sisi datar yang kemarin kita pelajari, yaitu berbentuk kubus. Berbentuk kubus yang merupakan prisma khusus. Ya, sebuah prisma sebenarnya, tapi itu namanya adalah kubus. Dari gambar ini bagaimana anak-anak bisa melihat bentuk kubus ini? Kalau kita lihat, ini kita bisa melepas, kita potong-potong bagiannya berdasarkan garis putus-putus. Di situ ada kubus yang panjang sisi atau rusuknya adalah X. Apa rumusnya volume dari kubus yang kemarin kita pelajari? Kubus yang panjang sisinya sama, misalnya kita contohkan X, berarti volume kubusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena sisinya X berarti X kali X kali X atau X kuadrat. Nah, kita potong menjadi 3 bagian volume limas. Jadi ada 3 limas. Nah, dari satu kubus ini dipotong menjadi 3 limas ini, ya. Tapi harus ukurannya sama, karena ini tidak sama berarti ini harus yang sama. Berarti volume kubus ini sama dengan volume 3 limas. 3 kali volume limas.
Jadi 1 kali volume kubus sama dengan 3 kali volume limas. Jadi kalau 1 volume limas berarti adalah berapa anak-anak? Berapa bagian dari kubus? Berarti 1 volume limas berarti sama dengan 1/3 kali volume kubus. Volume kubus sendiri rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena sisinya X, berarti X kali X kali X atau X pangkat 3. Sehingga volume limas sama dengan 1/3 kali X pangkat 3. Kamu perhatikan pada limas segi 4 pada gambar, alasnya berbentuk persegi yang rusuknya atau sisinya itu adalah X, X, panjang sisinya adalah XX. Berarti kalau dilihat luas alasnya berarti X kali X atau X kuadrat. Dan itu bisa kita buat bentuk lain yaitu X pangkat 2 kali X. Sehingga X kuadrat itu sendiri merupakan luas alas dari limas. Sehingga kita peroleh volume limas sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, itu. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah sudah dimengerti bagaimana cara menemukan sebuah rumus volume limas? Nah, untuk meningkatkan kemampuan kalian, bagaimana kita lihat caranya menghitung volume limas seperti pada gambar. Itu kalau dilihat gambarnya adalah sebuah limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi yang panjangnya 10 cm dan tingginya adalah 12 cm. Itu adalah tinggi limas. Nah, hitunglah volume limas tersebut. Baik, cara menentukan volume limas, kita lihat pembahasannya supaya kalian pahami. Volume limas adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, 1/3 kali luas alasnya berbentuk persegi berarti sisi kali sisi, berarti 10 kali 10. Jadi volume limas 1/3 kali sisi kali tinggi sama dengan 1/3 kali 10 kali 10 kali 12. Sehingga diperoleh hasil 4 kali 100 karena 1/3 kali 12 4 kali 10 kali 10 400 cm kubik. Jadi volume limas adalah 400 cm kubik. Nah, kita bisa memperdalam lagi dengan soal berikutnya. Soal tentang menghitung volume limas. Contoh soal yang berbeda. Luas ABCD. Ada sebuah limas namanya limas VABCD pada gambar. Diketahui luas alasnya sudah ada 192 cm persegi. Dengan panjang VE, garis VE itu adalah tinggi sisi tegak limas. EF adalah salah satu panjang sisi segitiga siku-siku VFE, siku-sikunya di F. Bagaimana kita akan menghitung volume limas? Karena volume limas rumusnya adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Yang belum ada adalah tinggi sebuah limas. Luas alasnya sudah ada, yaitu ABCD besarnya 192. Nah, untuk menentukan tinggi limas, yaitu panjang VF, kita perhatikan segitiga siku-siku VFE. Nah, pada segitiga VFE itu siku-sikunya di titik F. Panjang rusuk dari segitiga VFE, yaitu sisi hipotenusanya adalah 15 cm, yang panjang siku-siku yang pendek adalah 9 cm. Berdasarkan teorema Pythagoras untuk mencari garis VF, VF kuadrat sama dengan 15 kuadrat kurangi 9 kuadrat cm persegi. Sama dengan
15 kali 15 225 dikurangi 81. Kalau mencari VF kuadrat, VF sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sama dengan akar 225 kurangi 81 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Itu tingginya. Karena tujuan kita adalah menentukan bagaimana volume limas, kita lanjutkan. Volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, sama dengan sepertiga kali 192 kali 12 sama dengan 768 cm kubik. Nah, ini kita bagaimana cara menghitung volume limas. Nah, contoh-contoh yang sudah kita pelajari, anak-anak harus lebih menekuni dan mendalami lagi dengan contoh yang lain. Karena setiap soal berbeda yang diketahui, yang ditanyakan. Kita lanjutkan lagi contoh lain yang sama bisa untuk memperdalam anak-anak, bisa kalian kerjakan. Contoh 1, soal yang pertama. Alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 12 cm. Seperti contoh tadi, ini ukurannya berbeda. Tingginya 8 cm. Bagaimana volume limas? Maka kita harus ingat bahwa volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sehingga pembahasannya untuk menentukan volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka volume limas sepertiga kali sisi kali tinggi. Sama dengan sisinya alasnya 12, tingginya 8, sama dengan sepertiga kali 12 kali 12 kali 8. Sama dengan 4 kali 96, sama dengan 384 cm kubik. Jadi, volume limas adalah 384 cm kubik. Nah, dari beberapa contoh ini, kalau masih ada yang kesulitan, bisa kita lanjutkan dengan soal contoh lain. Soal kedua, yang perlu kalian pelajari adalah ini, yang hampir sama seperti yang kami contohkan, bisa kalian kerjakan. Nah, pembahasannya begini, ada sebuah limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi, ukuran sisinya adalah 12 kali 12. Nah, panjangnya 12 panjang sisinya dan tinggi segitiga pada sisi tegak 10. Hitunglah tinggi limas dan luas limas. Nah, ini gabungan antara luas dan tinggi. Bagaimana cara menghitung tinggi limas? Kamu perhatikan pada segitiga siku-siku, yaitu yang sisi miringnya atau hipotenusanya 10 cm dan sisi siku-siku yang berhimpit dengan alas limas yang panjangnya setengah kali panjang sisi limas, yaitu setengah kali 12 berarti 6 cm. Dan untuk menentukan tinggi limas kita bisa melanjutkan, maka tinggi limas sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64 sama dengan 8 cm. Pada prinsipnya untuk menghitung luas limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Karena limas ini alasnya berbentuk persegi, yaitu sisinya adalah berbentuk segi 3, sisi tegaknya ada 4 segitiga. Berarti luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga sisi tegak. Luas limas sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi sama dengan S kuadrat ditambah 4 kali setengah berarti 2 kali alas kali tinggi segitiga
sisi tegak. Karena panjang sisi alasnya sama dengan 12, maka luas limas sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 2 kali 12 kali 10 sama dengan 144 ditambah 240 sama dengan 384 cm. Jadi luas limas adalah 384 cm persegi. Inilah hasil dari pembahasan soal tersebut. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak sekalian? Demikian pembelajaran hari ini. Setelah kita mempelajari bagaimana menghitung luas dan volume limas, kita akan bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat ilmu kita baik di dunia maupun akhirat. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan dan semoga kita selalu sehat dengan melaksanakan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang ketiga adalah menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.